Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1391 sampai bab 1400. Beberapa saat kemudian ketika Geralt yang sedang mengendarai mobil yang dikirim Wesen tiba-tiba merasakan mobil itu berhenti. Menyaksikan pengemudi menyalakan rokok dan melirik ke kaca spionnya menunjukkan seringai dingin kepada Geralt. Dalam prosesnya Geralt kemudian bertanya, "Kita sudah setengah jalan, bukan? Kenapa kamu menghentikan mobilnya?" "Oh, aku sangat sadar. Aku hanya sedikit lelah jadi aku perlu istirahat sebentar," jawab pengemudi. Penghinaan tertulis di wajahnya. "Lelah? Tolong. Anda belum mengemudi selama itu. Dengar, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau setelah aku mencapai tujuanku. Tapi sampai saat itu, sebaiknya kamu mengemudi dengan benar," kata Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, Geralt tidak mau membunuh orang jika tidak perlu. Bagaimanapun, semua nyawa itu berharga. Jika itu bukan pandangannya tentang kehidupan, maka dia akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berbicara omong kosong dengan orang-orang seperti itu dan membunuh mereka jika dia bisa. "Hah, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah orang yang hebat?" ejek pengemudi saat dia berbalik untuk melihat kaca spion lagi. Namun kali ini, 6 sosok mengerikan terlihat perlahan mendekati mobil. Menyadari kehadiran orang-orang seperti iblis, Geralt kemudian tersenyum kecut sambil menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Jadi itu sebabnya kamu begitu sombong. Apakah Wesen mengatur agar kamu berhenti di tengah jalan dan membuatku terbunuh?" "Memang, Tuan Santos merencanakan semua ini terjadi. Meskipun kamu kurang beruntung, aku tidak bisa melanggar perintahku jadi kamu sebaiknya keluar dan terbunuh," ejek pengemudi saat dia melompat keluar dari mobil sebelum berdiri agak jauh. Lengannya disilangkan saat dia bersiap untuk menikmati kemalangan Geralt. Melihat itu, Pilar yang selama ini duduk diam di samping Geralt dengan cemas berkata, "Apa yang harus kita lakukan, Tuan Crawford? Orang-orang itu terlihat seperti iblis. Apa yang harus ditakuti? Bahkan jika mereka benar-benar iblis, aku hanya akan menjadi pembunuh iblis," jawab Geralt sambil tersenyum sebelum melangkah keluar dari mobil. Melihat ke-6 orang itu, senyum Geralt tetap ada saat dia bertanya, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, mungkinkah Wesen mengirim Anda untuk membunuh saya? Apakah Anda berniat untuk berurusan dengan teman saya di sini juga setelah Anda selesai dengan saya?" "Kamu benar, sepertinya saya tidak memiliki kesan yang salah tentang Anda. Sayangnya, meskipun sangat disayangkan untuk membunuh seorang pria muda yang cerdas seperti dirimu sendiri, kami tidak memiliki suara dalam hal ini," kata seorang lelaki tua yang tampaknya adalah pemimpin dari ke-6-nya sambil menggelengkan kepalanya. Dengan betapa tampannya dia, "Aku harus setuju. Aku ingin tahu apakah aku harus bersenang-senang dengannya terlebih dahulu sebelum kita membunuhnya," kata salah satu wanita dalam kelompok itu sambil menjulurkan lidahnya dengan penuh nafsu. "Jangan nakal, kakak, ayo cepat dan selesaikan tugas kita. Begitu dia mati, kita akan menuju ke tempat keajaiban untuk membantai orang-orang di sana," jawab lelaki tua itu dari sebelumnya saat dia berbalik untuk melihat wanita itu dengan pasrah. Pada saat itu, Geralt dengan penasaran bertanya, "Sejujurnya, ada sesuatu yang menggangguku untuk sementara waktu sekarang. Saya ingin tahu apakah Anda akan cukup baik untuk menyelesaikan keraguan saya." "Oh, ya, karena kamu akan mati, kami akan memberimu 2 menit untuk mengajukan pertanyaan terakhir," jawab orang tua itu. "Yah, masalahnya, aku merasa aneh bahwa aku terus menabrak musuh sepertimu yang begitu yakin bahwa kau benar-benar bisa membunuhku. Kalian semua tampak sangat bangga dengan rencana dan kecerdasan kalian. Apakah ada alasan untuk itu?" tanya Geralt dengan cara yang menunjukkan bahwa dia meminta nasihat dari mereka. "Jika itu pertanyaannya, bahkan aku bisa menjawabnya untukmu. Mereka semua sangat percaya diri karena tidak hanya mereka 6 orang paling kuat di dunia, tetapi mereka juga beroperasi di bawah Tuan Santos dan putranya. Keduanya terkenal karena betapa hebatnya mereka dalam menyusun strategi. Dengan lokasi dan bahkan waktu kematianmu, mengapa mereka tidak bangga akan hal itu?" ejek pengemudi sambil tersenyum puas. Begitu, Tuan Santos sepertinya adalah tipe orang yang senang menyingkirkan orang begitu mereka tidak berguna baginya. Dengan pemikiran itu,
Aku yakin dia sudah memiliki rencana cadangan jika 7 orangnya berakhir gagal membunuh temanku di sini. Kau, apa yang baru saja kau katakan? Kata si pengemudi. Keangkuhannya langsung hilang. Juga jelas bahwa 6 orang lainnya tidak senang jika kecerdasan mereka dipermalukan. Dengan itu, lelaki tua itu kemudian dengan santai berkata, sudah cukup. Waktumu habis. Nikmati hidupmu di neraka. Setelah itu, lelaki tua itu kemudian melambaikan tangannya, berniat menciptakan bilah udara yang akan terbang ke arah Geralt dan menghancurkan semua organ internalnya. Namun, meskipun telapak tangan lelaki tua itu terentang, dia dengan cepat menyadari yang mengejutkannya bahwa tidak ada bilah udara yang terbentuk. Faktanya, sepertinya kekuatan batinnya baru saja menghilang tiba-tiba. Matanya sekarang terbuka lebar tak percaya. Lelaki tua itu kemudian bergumam. Bagaimana ini bisa terjadi? Memperhatikan bahwa pemimpin mereka tampaknya mengalami masalah, 5 lainnya langsung membuat gerakan mereka sendiri, hanya untuk berakhir dalam situasi yang sama dengan orang tua itu. Tak satu pun dari mereka yang mampu melukai Geralt. Kau, siapa sebenarnya kau? Meskipun mereka sekarang mencibir padanya, mereka berenam mendapati diri mereka mundur beberapa langkah karena terkejut. Geralt sendiri hanya menggelengkan kepalanya sebelum berkata, sudah kubilang, bukan. Orang-orang sepertinya senang berasumsi bahwa mereka bisa membunuhku, dan kalian semua adalah bukti nyata dari itu. Dengar, sejujurnya, kalian semua hanyalah butiran debu bagiku, dan aku tidak tahan melihat debu. Setelah itu, Geralt menjentikkan jarinya ke arah mereka, menciptakan suara ledakan saat gelombang udara yang kuat dengan cepat terbang ke arah 6 orang. Debu sekarang berterbangan ke segala arah karena seberapa kuat ledakan udara itu ke 6 dari mereka secara naluriah berbalik, berniat melarikan diri. Lagi pula, mereka tahu pasti bahwa terjebak dalam serangan itu pasti akan menyebabkan kematian instan bagi mereka. Sungguh kekuatan yang tidak manusiawi. Sementara berlari adalah satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka sekarang. Tidak satu pun dari mereka yang tampaknya mampu mengangkat kaki mereka. Hampir seolah-olah bagian bawah tubuh mereka telah berubah menjadi timah. Bahkan tidak dapat mencoba melarikan diri. Mereka berenam tiba-tiba mendapati diri mereka membeku di tempat saat mereka bergiliran saling memandang dengan mata melebar. Mereka semua yakin bahwa mereka baru saja merasakan angin sepoi-sepoi melewati leher mereka. Sedetik kemudian, kepala mereka yang dipenggal kemudian berguling ke tanah. Setelah melihat itu, pengemudi yang tercengang yang telah berdiri bersilang di samping selama ini mendapati dirinya berpikir. Untuk berpikir bahwa orang ini sebenarnya akan sekuat ini. Jangan mendekat, teriak pengemudi yang gemetaran. Geralt kedua berbalik untuk melihatnya. Ketika Geralt mulai berjalan ke arahnya, pengemudi itu langsung berlutut sambil memohon. Tolong selamatkan hidupku, bos. Maafkan saya karena gagal mengenali seberapa kuat Anda sebelumnya. Dahinya sekarang menempel ke tanah. Pengemudi merasa ketika Geralt perlahan meletakkan kakinya di atas kepalanya. Menyeka kotoran dari sepatunya di rambut pengemudi. Geralt hanya menjawab, sudah terlambat untuk itu. Mengintensifkan kekuatan kakinya tanpa peringatan, pengemudi bahkan tidak bisa menahan dirinya saat kepalanya meledak berkeping-keping. Sungguh cara yang mengerikan untuk mati. Setelah menyaksikan semua ini, Pilar nyaris tidak bisa menghindari membasahi dirinya lagi saat kelopak matanya berkedut dengan cepat. Geralt sendiri kembali ke mobil sebelum menutup matanya dan memerintahkan, masuk ke mobil dan ayo pergi. Pada titik ini, mereka tidak terlalu jauh dari tempat keajaiban itu. Dan Geralt tidak akan menunggu lebih lama dari yang dia butuhkan. Beberapa saat kemudian di dalam gua raksasa ketika Peter berkata, ini seharusnya menjadi akhir dari keajaiban. Kan, Nona Lockland, memikirkan bahwa tempat ajaib seperti itu bahkan ada di planet ini. Saya tidak akan percaya jika saya tidak menyaksikan semua ini sendiri. Dia dan yang lainnya sangat kagum dengan apa yang telah mereka lihat sejauh ini di dunia bawah tanah yang ajaib ini. Tidak hanya ada hutan dan harta karun yang melayang di sekitar mereka. Jurang yang sangat besar yang mengarah ke siapa yang tahu di mana juga terletak di tengah area. Setelah diperiksa lebih dekat, tampaknya juga ada platform besar yang melayang tinggi di atas pusat jurang maut. Seluruh tempat ini terlalu mistis. Meskipun Peter sebelumnya menganggap dirinya cukup berpengetahuan dan berwawasan luas, belajar tentang keberadaan tempat seperti itu adalah hal pertama yang pasti baginya. Zilla sendiri tampak sedikit terkejut, meskipun dia menerima semua ini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Memang, ini tempatnya, jawab Zilla dengan anggukan. Apa, bisakah Geralt memiliki sesuatu yang dia butuhkan di sini? Tanya Petrus penasaran. Zilla hanya menanggapi pertanyaannya dengan anggukan sederhana ketika Leo berkata, ngomong-ngomong, kapan Tuan Crawford akan tiba? Angelika,
Seandainya saya tahu tentang semua ini, maka saya pasti akan menunggu di hotel untuk datang ke sini bersamanya. Dia mungkin sedang terburu-buru saat ini, jadi dia akan segera datang. Jawab Zilla dengan senyum tipis. Segera setelah hukumannya berakhir, tangisan kesakitan yang mengerikan dari murid-murid keluarga Santos dapat terdengar di luar gua. Bicara tentang iblis, gumam Zilla. Beberapa detik setelah dia mengatakan itu, semua orang menyaksikan sosok perlahan berjalan ke arah mereka dari jauh. Dan begitu dia cukup dekat, mata Leo berbinar saat dia menyatakan, "Jadi itu benar-benar Anda, Tuan Crawford." Setelah menyadari kedatangan Geralt, Peter mendapati dirinya tersenyum halus juga. Sampai dia melihat Geralt lebih dekat, melebarkan matanya yang sebelumnya menyipit, Peter yang terkejut mendapati dirinya bergumam. "Geralt, apa yang terjadi dengan latihanmu? Baru beberapa hari sejak terakhir kali dia bertemu Geralt. Bagaimana Geralt mendapatkan kekuatan yang sangat menakutkan dalam waktu sesingkat itu? Seperti yang dikatakan Miss Lockland, mungkinkah Geralt bukan lagi manusia biasa?" "Memang, saya menanyakannya sepanjang jalan sampai akhirnya saya berhasil menyusul Anda semua di sini, Pak." "Zilla," jawab Geralt sambil mengangguk sambil tersenyum sebelum berbalik untuk melihat dunia yang samar-samar terlihat melayang di atasnya. Setelah keheningan singkat untuk pulih dari keterkejutannya, Geralt akhirnya berkata, "Sementara aku telah menemukan banyak artefak suci dalam perjalananku ke sini, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menemukan tempat seperti ini. Sebuah ruang terdiri dari beberapa ruang lain yang menyerupai dunia baru. Bagaimana Anda bisa menemukan tempat yang begitu bagus?" "Zilla, Nona Lockland adalah orang yang menemukannya dan membawa kami ke tempat ini. Menurut dia, tempat ini berhubungan denganmu," jawab Monica yang juga hadir selama ini. Mendengar itu, Geralt berbalik menghadap Zilla sebelum menyadari bahwa dia akhirnya meninggalkan tubuh Rosie. Ternyata, dia berhasil pulih dengan cepat setelah merasuki tubuh Rosie. Dengan pemikiran itu, Zilla telah hidup sebagai eksistensi independen untuk sementara waktu sekarang. Terlepas dari itu, Geralt kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ini, terkait dengan saya?" Sejujurnya, dia masih bingung tentang banyak hal. Lagi pula, Zilla dan yang lainnya tidak memiliki kemewahan untuk duduk dan berbicara lama sejak malam itu. Karena itu, Geralt masih belum bisa sepenuhnya memahami apa itu roh primordial Hercules. Mengangguk sebagai tanggapan, Zilla kemudian menjawab, "Memang, kamu seharusnya sangat menyadari sekarang bahwa ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalam dirimu, Geralt. Juga, sekarang setelah kita akhirnya punya waktu untuk berbicara, aku ingin tahu apakah kamu menyadari bahwa meskipun Loomis adalah bagian dari dirimu, kamu bukan bagian dari dia." "Datang lagi, bagaimana apanya?" tanya Geralt heran. "Ini adalah rahasia besar yang saya dan Loomis ketahui sekitar ribuan tahun yang lalu. Saya belum pernah memberitahu orang lain tentang ini, tetapi ketahuilah bahwa itulah alasan utama saya datang ke bumi bersama Loomis," jawab Zilla. "Dan rahasia itu juga berhubungan denganku?" tanya Geralt saat matanya melebar saat melihat Zilla mengangguk sebagai konfirmasi. "Benar, faktanya, rahasianya cukup banyak terkait langsung dengan Anda. Sebenarnya, meskipun benar bahwa baik Loomis dan aku datang mencarimu saat itu, kami tidak memperhitungkan dengan tepat waktu yang dibutuhkan bagi kami untuk menemukanmu. Karena itu, kami mengalami beberapa masalah di tengah perjalanan kami, yang mengakibatkan kami sekarat di sini. Namun, sebelum meninggal, Loomis mengorbankan dirinya untuk mengizinkanku menyimpan sebagian kecil dari jiwaku," jelas Zilla. Kesedihannya terlihat jelas dalam nada suaranya. "Itu tidak menjawab kenapa kau mencariku sejak awal. Juga, bagaimana kau bisa tahu tentang keberadaanku, ribuan tahun bahkan sebelum aku lahir?" jawab Geralt yang terperangah. "Aku tidak yakin bagaimana menjelaskannya padamu secara detail. Tapi ketahuilah bahwa kamu tidak pernah benar-benar menghilang. Yang berubah hanyalah caramu muncul selama periode waktu yang berbeda," kata Zilla. "Itu banyak informasi yang bisa diambil. Aku sudah punya cukup pertanyaan setelah menyelamatkan dua temanku di Manor Gunther. Singkat cerita, aku mengalami beberapa kecelakaan saat menyelamatkan mereka, dan pada dasarnya itulah bagaimana aku terbangun untuk pertama kalinya, tahap potensi saya. Selama kecelakaan itu, istilah roh primordial Hercules juga disebutkan, sebuah istilah yang masih kurang aku ketahui. Apapun masalahnya, itulah alasan mengapa aku menjadi begitu kuat dalam 3 hari terakhir. Dengan kekuatanku saat ini, aku bahkan tidak yakin lagi aku berada di ranah apa." Setelah mendengar penjelasan Geralt, Peter kemudian berkata, "Jadi begitulah kamu tumbuh begitu pesat hanya dalam 3 hari. Jadi begitulah keseluruhan ceritanya." Pada akhirnya,
Kurasa beberapa hal akan selalu terungkap tidak peduli seberapa keras kita mencoba menyembunyikannya. Semuanya berjalan sesuai takdir. Kau tahu, meskipun menjadi orang yang paling kuat untuk telah menguasai Jaelatra, bahkan Liemis mengatakan kepada saya bahwa tidak ada yang bisa lolos dari nasib seperti itu. Sesuai dengan kata-katanya, Liemis juga tidak dapat menyangkal nasibnya. Bagaimanapun, roh primordial Hercules adalah kekuatan yang begitu kuat sehingga mampu menghancurkan batas tertinggi. Jelas Zilla, menghancurkan batas tertinggi, gumam Leo dan Peter secara bersamaan. Memang, soalnya, batas terakhirnya adalah tanpa awal atau akhir. Ia memiliki kemampuan untuk tetap kuat tanpa batas, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghubunginya. Meskipun begitu, legenda mengatakan bahwa roh primordial Hercules mampu menghancurkannya. Setelah mendengar penjelasan Zilla, semua orang merasa kagum sekaligus tercengang, termasuk Geralt. Jadi, karena portal Raja Penghakiman terus ingin menangkapku, apakah itu berarti dia telah mengincar roh primordial Hercules dalam diriku selama ini? Rangkum Geralt, akhirnya melihat gambaran yang lebih besar. Kamu benar. Meskipun portal Raja Penghakiman hanyalah satu dari banyak orang yang ingin mendapatkan kekuatan mistik itu. Jelas Zilla, jika itu masalahnya, kenapa aku tidak pernah bertemu dengan orang atau kejadian aneh ketika aku masih muda? Tanya Geralt sambil memikirkan masa kecilnya. Itu karena orang-orang itu takut secara tidak sengaja mengaktifkan kekuatanmu terlalu dini. Mereka takut kamu akan mulai membantai orang seperti orang gila begitu kamu merasakan kekuatan. Dan itu pasti akan menjadi bencana, jawab Zilla. Lalu, apakah itu menegaskan bahwa aku benar-benar Liemis di kehidupanku sebelumnya? Tanya Geralt. Kemungkinan itu pasti ada, apapun masalahnya. Penampilan Anda menandai kematian Liemis yang tak terhindarkan. Untuk saat ini, pahami saja bahwa kamu dan Liemis adalah dua individu yang mandiri. Meskipun kalian berdua mirip dalam hal kalian berdua memiliki roh primordial yang tangguh, kalian jelas berbeda darinya karena kalian juga memiliki roh primordial Hercules. Di satu sisi, Anda memiliki lebih banyak prestise daripada dia, jawab Zilla. Pada saat itu, Peter yang telah mendengarkan dengan seksama percakapan dan merenungkannya selama ini mendapati dirinya bertanya. Jika itu masalahnya, Nona Lockland, bukankah itu menunjukkan bahwa roh primordial Hercules yang membawa Geralt menjadi ada? Kenyataannya justru sebaliknya, Geralt lah yang mencapai roh primordial Hercules. Matanya sekarang membelalak kaget. Peter kemudian berkata, lalu, apakah itu berarti Geralt saat ini memiliki kekuatan yang sangat kuat? Kekuatan yang membuat ketakutan di hati banyak orang. Ya, jawab Zilla. Tapi, kenapa roh primordial Hercules muncul? Juga, meskipun benar bahwa saya telah terbangun pada tahap pertama dari potensi saya, itu tidak sekuat yang Anda bayangkan. Semua yang berubah adalah bahwa saya sekarang jarang bertemu dengan siapapun yang mampu bertarung melawanku. Kata Geralt yang benar-benar terperangah saat ini sambil tersenyum masam. Yah, ada beberapa teori tentang bagaimana roh primordial Hercules muncul. Sementara beberapa mengklaim bahwa itu muncul karena transformasi orang yang sangat kuat yang memiliki tubuh abadi. Liemis menolak teori itu. Lagi pula, terlepas dari penyelidikan menyeluruh, tidak ada catatan tentang kejadian seperti itu yang pernah ditemukan. Namun, kami menemukan petunjuk yang sangat penting, jawab Zilla sambil menggelengkan kepalanya. Lihat, petunjuknya mengisyaratkan bahwa kita perlu menemukan sesuatu yang disebut Makusion. Dari apa yang berhasil kita simpulkan, mengaktifkannya akan memungkinkan kita untuk lebih memahami banyak hal. Dengan pemikiran itu, kami bergegas ke bumi hal pertama yang kami bisa. Kami pikir kami dapat menggunakan waktu sambil menunggu Anda muncul untuk mencari Makusion dan semoga mendapatkan jawaban yang kami cari. Sayangnya, itu tidak terjadi. Kami tidak dapat mencapai banyak hal sama sekali. Juga, kamu mengatakan bahwa meskipun kamu telah bangkit ke tahap pertama dari bakatmu, yang bisa kamu rasakan hanyalah peningkatan besar dalam latihanmu, kan? Bahwa Anda tidak merasa kekuatan Anda sama menakutkannya dengan yang saya buat. Yah, saya tidak yakin dengan siapa Anda bertemu sebelum Anda dan saya pertama kali berkenalan. Tetapi selama pertemuan pertama kami, saya menemukan bahwa Yayasan Dehlere Anda telah hancur. Karena seseorang merusaknya, kamu belum bisa membangunkan Yayasan Dehleremu. Tambah Zilla, apa? Rusak? Tapi bagaimana itu mungkin? Saya bahkan tidak pernah berhubungan dengan orang misterius atau berkuasa pada saat itu. Siapa yang bisa merusak Yayasan Dehlere saya? Jawab Geralt, kaget. Setelah itu, dia kemudian mendengarkan penjelasan Zilla tentang apa itu Dehlere Foundation sebenarnya. Pada dasarnya, Yayasan Dehlere adalah bagian mendasar dari seorang kultivator. Dalam istilah yang lebih sederhana,
Itu berfungsi seperti sumber air, kebutuhan paling dasar. Jika yayasan Dehlere seseorang hancur, maka bahkan jika orang itu entah bagaimana berhasil berlatih ke tingkat tinggi dengan mengandalkan usaha mereka, mereka tidak akan pernah benar-benar dapat mencapai bentuk terkuat mereka. Adapun cara membangkitkan yayasan Dehlere seseorang, tampaknya seseorang harus melalui pembaptisan surga yang mana Geralt telah menjalani mengikuti instruksi Guru Ghost. Menurut Zilla, Geralt seharusnya membangunkan yayasan Dehlere dan energi yin fungsionalnya yang sekarang bisa dia kendalikan tepat setelah menyelesaikan pembaptisan surga. Namun, karena yayasan Dehlere miliknya telah hancur sejak awal, tidak ada yang bisa diaktifkan. Itu menjelaskan mengapa meskipun kekuatannya meningkat pesat setelah membuka potensi tahap pertama, itu masih jauh dari harapan Zilla. Lalu apa yang harus aku lakukan? Mungkinkah saya sudah mendekati batas pelatihan saya? Apakah akan sulit bagiku untuk maju lebih jauh dari ini? Tanya Geralt penasaran. Yah, dengan bantuan Liontin Giok Darah Naga dan juga Makusion, ada kesempatan untuk memulihkan yayasan Dehleremu. Jawab Zilla dengan senyum tipis. Memang benar bahwa Liontin Giok Darah Naga sangat ajaib. Yah, karena aku sudah memilikinya. Di mana aku harus mulai mencari Makusion? Sejujurnya, aku berpikir bahwa kita akan membutuhkan sedikit waktu hanya untuk mencarinya. Namun, semuanya berbeda sekarang. Sejujurnya, saya pikir kita sudah mendapatkan dua item paling ajaib antara surga dan bumi. Ucap Zilla. Apa? Lalu, apakah itu berarti kamu sudah membawa Makusion bersamamu? Tanya Geralt sambil tersenyum. Tidak, tentu saja tidak. Namun, saat ini kita berada di tempat Makusion seharusnya berada. Apa? Seru semua orang. Terkejut dengan pernyataan tiba-tiba Zilla. Jadi itu sebabnya kamu sebelumnya mengatakan bahwa ini adalah tempatnya. Ternyata, kamu sudah tahu bahwa Makusion ada di sini, kata Peter persis. Tetap saja, dengan betapa lancarnya kami menemukan tempat ini, aku punya firasat bahwa Liemis pasti telah memberi kami berkahnya secara rahasia. Jawab Zilla, ekspresi puas di wajahnya. Lalu, apakah itu berarti misteri yang selama ini membingungkan kita akhirnya akan segera terpecahkan? Tanya Geralt. Seharusnya begitu. Bagaimanapun, mari kita bicarakan itu setelah kita mengaktifkan Makusion. Jawab Zilla sambil menunjuk ke platform tinggi yang melayang di udara. Ayo kita ke sana dan mencoba mengaktifkannya bersama. Geralt, tambah Zilla saat sosok cantiknya dengan anggun melayang menuju platform. Geralt sendiri mengikuti dari belakang. Dan tak lama kemudian, keduanya menginjakkan kaki di atas peron. Meskipun itu tampak seperti ruang kosong pada pandangan pertama, setelah diperiksa lebih dekat, Geralt menyadari bahwa garis-garis yang tidak jelas dapat dilihat di seluruh platform. Di satu sisi, itu menyerupai kompas raksasa yang melayang. Itu adalah garis ilahi, dan itu digunakan untuk memanggil Makusion. Meskipun mereka hanya dapat diaktifkan dengan kekuatan yang sangat kuat yang tak satu pun dari kita dapat berharap untuk mencapainya sendiri dengan bekerja sama. Kita pasti akan dapat mengontrol kekuatan Liontin Giok Darah Naga yang diperlukan untuk mengaktifkannya. Jelas Zilla. Sementara Geralt sudah tahu bahwa Liontin Giok Darah Naga itu agak luar biasa dari sebelumnya. Dia sekarang menganggapnya lebih misterius. Lagi pula, ada banyak fungsi kuat pada Liontin yang belum dia kembangkan dan temukan. Apapun masalahnya, keduanya segera mulai menyalurkan energi mereka bersama dengan harapan mengaktifkan Makusion. Tak lama kemudian, Geralt menyaksikan Liontin Batu Giok Darah Naga mulai memancarkan cahaya keemasan. Tak lama setelah itu, garis ilahi yang sebelumnya tidak begitu jelas mulai memancarkan cahaya biru terang yang merambah dari sudut platform sampai ke titik paling tengah. Tidak lama kemudian angin kencang bertiup dari tengah platform. Dan hal berikutnya yang mereka tahu, kristal biru seukuran kepalan tangan orang dewasa telah muncul di hadapan mereka. Melihat cahaya biru yang mengikuti setelah embusan angin tiba-tiba yang berasal dari peron, Peter nyaris tidak bisa menahan keterkejutannya saat dia bergumam. Mungkinkah itu Makusion? Adapun Geralt yang berdiri agak dekat dengannya dia merasa agak kagum dengan aura kristal itu juga. Akhirnya, cahaya Makusion perlahan meredup, dan Geralt meletakkan telapak tangannya di bawah kristal bercahaya. Seolah diberi isyarat, batu itu kemudian perlahan turun ke tangannya, memancarkan kehangatan kecil sepanjang waktu. Dari saat ia berada di telapak tanganku, aku sudah bisa merasakan betapa kuatnya benda yang tampak luar biasa ini. Kau tahu, keluargaku memiliki gambaran matahari yang mampu memprediksi masa depan. Apakah Makusion memiliki kekuatan seperti itu? Demikian juga, tanya Geralt yang terpesona. Memang, meskipun itu bukan satu-satunya kemampuannya. Apapun, lanjutkan dan coba gunakan Liontin Giok Darah Naga sebagai media untuk berkomunikasi dengannya.
Ajukan pertanyaan yang benar-benar Anda inginkan jawabannya. Dan dengan sedikit keberuntungan, itu akan menjawab Anda. Ini juga merupakan kesempatan sempurna bagi kita untuk melihat seberapa akurat legenda itu dalam hal kekuatan magis Makusion yang luar biasa. Jawab Zilla. Salin itu. Jawab Geralt sambil memejamkan mata dan melakukan apa yang disarankan Zilla. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya keluar dari liontin dan memasuki Makusion. Namun, bahkan setelah Geralt membuka kembali matanya beberapa detik kemudian, sepertinya tidak ada yang terjadi. Menunggu dalam diam bersama dengan Zilla, keduanya menyaksikan dengan mata terbelalak saat Makusion yang sebelumnya bertumpu pada telapak tangan Geralt perlahan bangkit dan mulai melayang di udara. Tak lama kemudian, Makusion tiba-tiba memancarkan cahaya biru menyilaukan yang menyebabkan Geralt dan Zilla masing-masing mundur selangkah. Ketika mereka membuka mata lagi, mereka berdua terkejut melihat bahwa cahaya biru telah menyebabkan semacam layar raksasa bermanifestasi di depan mereka. Yah, itu bukan manifestasi yang sebenarnya dan lebih tepatnya ilusi. Terlepas dari itu, Geralt yang sangat terkejut menyaksikan saat layar perlahan menampilkan gambar lautan. Meskipun tidak ada apa-apa selain air yang tenang di cakrawala, gambar itu hanya menyebabkan perasaan gelisah di antara mereka yang melihatnya. Entah sudah berapa lama, sebuah kapal besar perlahan mulai terlihat. Berdiri di geladak, dua wanita terlihat mengobrol satu sama lain sambil menikmati pemandangan laut malam. Meskipun adegan yang digambarkan bukan apa-apa untuk ditulis di rumah, Geralt mendapati dirinya terengah-engah saat tanda-tanda air mata terbentuk di sudut matanya. Salah satu wanita di dek, apakah Mila? Ini adalah kapal yang dia tumpangi sebelum dia akhirnya menghilang. Pada titik ini, Geralt sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak berani berkedip. Lagi pula, sementara dia tahu bahwa Mila telah diculik oleh Liga Matahari, dia tidak tahu bagaimana proses penculikan itu. Sial, dia bahkan tidak yakin seberapa kuat anggota Liga Matahari. Dengan mengingat hal itu, dia terus mengupas matanya untuk memastikan dia tidak melewatkan detail apapun. Tak lama kemudian, ombak laut menjadi ganas tanpa peringatan. Ombak berputar-putar begitu kuat sehingga tak lama kemudian, pusaran air besar muncul tepat di depan kapal. Seperti mulut rakus raksasa, pusaran air menarik kapal semakin dekat. Di layar, Mila terlihat tak berdaya memegang tangan teman sekelasnya yang ketakutan, mencoba yang terbaik untuk menenangkan temannya dan juga dirinya sendiri. Sebelum salah satu dari mereka bahkan bisa menenangkan diri, sebuah pesawat ruang angkasa besar terbuat dari perunggu tiba-tiba muncul dari kedalaman lautan, mengirimkan jutaan ombak bergulung. Yang dibutuhkan hanyalah pandangan sekilas bagi Geralt untuk mengenali pesawat ruang angkasa besar itu. Itu adalah pesawat luar angkasa milik Liga Matahari. Menonton saat pesawat ruang angkasa menelan Mila dan sisa kapalnya sebelum turun ke bawah gelombang lagi, Geralt mendapati dirinya hampir tidak bisa menahan diri. Dia sangat ingin bergegas dan menyelamatkannya, bahkan jika dia tahu bahwa kemungkinannya kecil. Apapun masalahnya, tampaknya ledakan emosinya yang tiba-tiba secara langsung memengaruhi layar. Menyadari betapa terdistorsinya gambar di layar, Zilla langsung memegang tangannya sebelum berkata, "Tenanglah, Geralt. Semua ini terjadi di masa lalu." Mendengar itu, Geralt sedikit tenang, dan layar kembali ke kejelasan awalnya. Namun, pemandangannya sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat ini, itu sekarang menampilkan apa yang tampak seperti pulau terpencil. Beberapa gunung terlihat mengelilingi pulau yang cukup besar, dan bunga-bunga aneh terlihat tumbuh di mana-mana. Bagaimanapun, Geralt kedua melihat pulau itu, dia langsung tahu tempat apa itu. Itu adalah Pulau Warhill, tempat janji air suci diadakan. Pada titik ini, saya yakin kakek dan yang lainnya sudah lama tiba di sana. Apapun masalahnya, Geralt sekarang memiliki gambaran kasar tentang cara menggunakan Makusion. Pada dasarnya, setelah berkomunikasi dengannya melalui jiwa seseorang, segala sesuatu yang komunikator pikirkan, lewatkan, atau bingungkan akan langsung muncul di layar, satu demi satu. Dia sampai pada kesimpulan itu karena setelah menyaksikan apa yang terjadi pada Mila, layar sekarang menampilkan tempat kakeknya pergi untuk berpartisipasi dalam ikrar air suci. Adapun mengapa Geralt hampir tidak memiliki keraguan bahwa ini adalah Pulau Warhill, tempat legendaris di mana janji air suci diadakan, itu karena dia telah melihat patung Angelika yang terbalik tetapi masih mempesona ketika layar menyorot lebih dekat ke pulau. Namun, Geralt segera menyadari bahwa bahkan setelah beberapa waktu berlalu, layar tidak mengungkapkan satu orang pun. Mungkinkah kakek itu dan yang lainnya belum tiba di sana? Tanya Geralt, bingung. Merenungkannya sejenak, Geralt sejenak menepis pikiran itu sebelum menunjuk ke patung Angelika yang jatuh dan bertanya.
Ngomong-ngomong, apa sebenarnya hubungan antara kamu dan patung itu, Zila? Mengapa patung dirimu ada di pulau tempat janji air suci diadakan? Yah, pertama-tama, kamu harus tahu bahwa pulau itu tidak terlalu jauh dari Istana Raja Lautan. Dengan pemikiran itu, baik pulau dan patung itu bekerja bersama sebagai segel, mencegahku meninggalkan Istana Raja Lautan saat itu. Jawab Zila agak santai sambil melihat patung dirinya. Saya melihat, sementara kita melakukannya, apa yang kamu ketahui tentang ikrar air suci? Menurut legenda yang saya dengar, hanya mereka yang kekuatan batinnya telah lama memasuki ranah legenda yang diundang untuk berpartisipasi di dalamnya. Namun, saya selalu merasa aneh bahwa mereka tidak mengundang orang-orang dari keluarga samar seperti keluarga Gunter berakhir. Bahkan jika orang-orang dari Liga Matahari memiliki semacam skema dalam pikiran, mereka yang berasal dari keluarga samar pasti akan lebih luar biasa daripada orang-orang yang telah mereka undang selama bertahun-tahun. Tanya Geralt. Geralt, saya harap Anda mengerti bahwa keluarga samar tidak dianggap ortodoks. Bagaimanapun, mereka mengandalkan kekuatan eksternal untuk meningkatkan pelatihan mereka. Master hebat, di sisi lain, memiliki kekuatan batin sejati dan hanya mengandalkan pelatihan mereka untuk sampai ke tempat mereka berada. Dengan itu, tingkat pemanfaatan master hebat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berasal dari keluarga samar. Jelas Zila, juga, alasan disebutnya air suci adalah karena keberadaan kolam suci di pulau itu. Itu salah satu pintu masuk ke Jaelatra. Tambah Zila, sebuah pintu masuk ke Jaelatra katamu. Jika itu masalahnya, lalu apakah itu berarti legenda tentang meminum air suci dengan janji untuk mencapai keabadian sebenarnya dicapai dengan masuk ke Jaelatra? Lalu, apakah itu berarti ada kemungkinan bahwa mereka yang tidak pernah kembali dari janji air suci mungkin tidak benar-benar mati dan dibawa ke Jaelatra? Jawab Geralt, merasa tercerahkan. Memang, Jaelatra sesekali merekrut orang baru yang cocok untuk mempertahankan eksistensi dan perkembangannya. Faktanya, Leo adalah salah satu dari orang-orang muda yang direkrut. Jelas Zila sambil menoleh ke arah Leo. Begitu, aku penasaran, bagaimana Jaelatra bisa ada? Tanya Geralt. Seperti yang sudah kukatakan, Jaelatra bukanlah tempat yang spesial. Bukan hanya tempat yang dapat ditemukan di bumi, tetapi mereka yang tinggal di sana juga sama manusianya dengan kita. Jika Anda sangat rewel, maka salah satu perbedaan utama antara dunia kita dan Jaelatra adalah fakta bahwa Jaelatra terletak di dalam bumi. Di satu sisi, itu berarti bagi mereka, kita hidup di lapisan luar bumi. Sementara kita membahas topik ini, saya akan memberi Anda sedikit pelajaran sejarah tentang tempat itu. Lihat, banyak insiden yang merusak terjadi antara langit dan bumi ribuan tahun yang lalu. Karena semua kekacauan, banyak peradaban perlahan menemui ajalnya, dan peradaban Sunjuok tidak terkecuali untuk itu. Dengan runtuhnya peradaban Sunjuok, beberapa harta berharga peradaban dan fitur terbaiknya akhirnya menghilang untuk selamanya. Peradaban Sunjuok benar-benar berada pada fase terakhir dari peradaban besar kuno. Syukurlah. Saat itulah orang-orang dari generasi itu menemukan jalan baru yang menuju ke tanah bawah tanah yang kemudian mereka beri nama Jaelatra. Setelah itu, mereka terisolasi dari dunia untuk waktu yang sangat lama. Terlepas dari itu, menurut legenda, tidak ada manusia yang muncul di permukaan bumi untuk waktu yang lama setelah itu. Faktanya, satu-satunya makhluk hidup di bumi pada saat itu adalah beberapa hewan langka dari peradaban Sunjuok yang berhasil selamat dari bencana. Tentu saja, manusia perlahan muncul kembali di permukaan bumi lagi setelah waktu yang sangat lama. Dan ketika itu terjadi, mereka akhirnya berhubungan dengan mereka yang tinggal di Jaelatra. Setelah itu, penduduk Jaelatra terkadang membantu mereka yang melatih diri untuk mencapai pencerahan spiritual. Meskipun mereka tidak memiliki yayasan Dehlere di dalam tubuh mereka, mereka dapat menggunakan kekuatan eksternal, memungkinkan mereka untuk mencapai tingkat pelatihan yang sama tingginya. Jelas Zila, mengangguk sedikit. Geralt kemudian menjawab, jadi, kurasa itu cerita asal mula keluarga samar. Tersenyum sambil mengangguk sebagai balasan, Zila kemudian berkata, memang, sejujurnya, grup portal penghakiman sebanding dengan pion yang tidak aktif yang disiapkan oleh portal Raja Penghakiman berabad-abad yang lalu. Dia sudah lama menunggumu muncul. Ketika Geralt merenungkan pernyataan itu untuk sementara waktu, dia tiba-tiba mendengar wanita lain yang telah berdiri diam di samping selama ini berteriak. Peter sendiri sekarang terlihat sangat khawatir, dan dia segera menunjuk ke layar sebelum berteriak, Geralt, lihat di sana. Beralih untuk melihat layar yang masih menampilkan Pulau Warhill, Geralt dengan cepat menyadari bahwa manusia sekarang hadir. Tentu saja, bukan itu alasan gadis-gadis itu berteriak.
Alasan mereka begitu ketakutan adalah karena orang-orang yang ditampilkan tidak lebih dari mayat yang tampak seperti mereka telah mati dengan kematian yang mengerikan. Dari apa yang bisa diperkirakan Geralt, ada sekitar 100 master besar yang mati yang mungkin datang dari mana-mana hanya untuk berpartisipasi dalam ikrar itu di lokasi bencana. Melihat lautan mayat, kelopak mata Geralt langsung mulai berkedut dengan cepat saat dia berpikir, kakek. Dia benar untuk khawatir, bagaimanapun. Kakeknya telah pergi untuk janji air suci baru-baru ini. Saat dia mengamati banyak mayat untuk melihat apakah kakeknya salah satunya, Geralt segera melihat mayat Christopher. Dari kelihatannya, dadanya seperti patah oleh kekuatan telapak tangan. Yang aneh adalah, Geralt memperhatikan bahwa cermin Christopher tergeletak tepat di sebelah mayatnya. Geralt ingat dengan jelas bahwa dia telah menempatkan kakeknya sebagai penanggung jawab artefak ilahi sebelum mereka pergi untuk berjanji. Dengan pemikiran itu, bagaimana bisa itu kembali ke tangan Christopher? Namun, hal yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa artefak itu telah hancur berkeping-keping. Mereka semua sudah mati. Teriak Peter saat dia melompat ke tempat Geralt dan Zilla berada. Ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Saat Geralt terus memindai layar untuk melihat apakah mayat kakeknya juga ada, adegan itu tiba-tiba berubah lagi. Layar sekarang menampilkan area bawah tanah yang tidak asing bagi Geralt. Itu adalah tempat di mana dewa telah dimakamkan. Apa yang Makusion coba katakan padaku? Apapun masalahnya, ada keheningan yang meresahkan di adegan yang tidak berubah, mendorong Geralt untuk merenungkan. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Aku sudah menyegel tempat ini, kan? Ketika Geralt terus bertanya-tanya apa artinya semua ini, layar segera beralih ke tampilan lain. Sebelum Geralt sempat mengatakan apa-apa, dia tiba-tiba mendengar Peter berteriak, "The Crovert Manor." "Oh, Anda tahu di mana rumah saya, Pak?" tanya Geralt. Mendengar itu, Peter hanya mendengus sambil mengangguk. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat layar lagi. Matanya menyipit dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Geralt terus melihat ke layar juga. Di satu sisi, cara Makusion menggambarkan rumah keluarganya mirip dengan gambar makam kuno sebelumnya. Dengan kata lain, itu dipenuhi dengan keheningan yang menakutkan dan sedikit atau tidak ada perubahan yang dapat dideteksi di dalam rumah keluarga Crovert yang luas. Tidak lama sebelum gambar beralih lagi, kali ini menampilkan langit yang luas dan berbintang di kedalaman ruang. Tampaknya berkeliaran tanpa tujuan. Geralt menyaksikan pesawat ruang angkasa Sunlik yang besar melayang ke pandangan. Di satu sisi, itu hampir terasa seperti hantu yang berkeliaran di alam semesta. Tak lama setelah itu, bahkan bayangan itu pun menghilang. Dan saat itulah cahaya Makusion perlahan menghilang sebelum akhirnya jatuh kembali ke telapak tangan Geralt. Nona Lockland, apakah Anda tahu apa yang Makusion coba ungkapkan berdasarkan apa yang ditunjukkannya kepada kami sebelumnya? Mungkinkah sesuatu yang buruk telah menimpa mereka yang berpartisipasi dalam janji air suci? Tanya Geralt agak cemas. Aku punya firasat sepertinya begitu. Bagaimanapun juga, Makusion tidak hanya mengungkapkan bahwa perjalanan para peserta ikrar air suci tidak mulus. Itu juga menampilkan makam Lyemis serta rumah keluargamu. Dari apa yang bisa saya asumsikan, itu memprediksi bahwa kedua tempat itu tidak damai dan sesuatu kemungkinan besar akan segera terjadi. Jawab Zilla. Apa? Maka tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo pergi ke tempat-tempat itu untuk menyelidiki segera, kata Geralt yang terkejut segera. Memang, omong-omong, sekarang setelah Anda memiliki Makusion, jagalah dengan baik, Geralt. Ingat, itu akan membantu Anda menyembuhkan yayasan Dehlere Anda. Dengan mengingat hal itu, tolong mulai mengandalkannya setiap kali kamu berhadapan langsung dengan musuh yang kuat. Bahkan jika kamu pikir kamu bisa melawan mereka tanpa bantuan Makusion. Jawab Zilla prihatin. Jangan khawatir. Aku sudah mengerti itu, Zilla. Apapun masalahnya, yang penting sekarang adalah kita pergi ke makam Lyemis dan juga Crovert Manor. Selain itu, saya juga ingin pergi ke tempat janji air suci diadakan untuk mencari kakek saya. Meskipun saya mencoba sebaik mungkin untuk menemukannya di layar sebelumnya, saya tidak dapat menemukan mayatnya sama sekali. Itu artinya dia masih bisa hidup, kata Geralt dengan sedikit cemberut. Mengangguk sebagai tanggapan, Zilla kemudian menjawab, memang, ayo pergi kalau begitu. Meskipun tidak ada waktu untuk berlama-lama di sana, Geralt sangat menyadari bahwa masih ada beberapa artefak ilahi di sana yang belum dia selidiki dengan benar. Dengan pemikiran itu, dia bersiap untuk menyegel keajaiban dengan formasi begitu mereka keluar agar dia bisa melihat artefak itu dengan lebih baik di masa depan. Mendekati pintu masuk makam, Geralt melihat malam telah tiba di luar. Namun, saat mereka akan melangkah keluar, Geralt tiba-tiba berhenti sebelum berkata,
Omong-omong, orang-orang dari keluarga Santos telah menempatkan racun yang sangat kuat tepat di luar gua saat kalian semua berada di dalam. Sementara saya telah menggunakan formasi untuk mengisolasinya, kamu mungkin tidak akan bisa menahan racun yang begitu kuat. Setelah itu, dia dengan lembut menepuk bahu Rosie, Jasmine, dan Monica, secara efektif menyegel titik akupuntur mereka. Setelah itu selesai, dia kemudian dengan aman membawa mereka keluar dari gua. Seperti yang diharapkan, orang-orang dari keluarga Santos telah menunggu mereka tidak terlalu jauh dari mulut gua. Ada lebih dari 100 dari mereka, dan mereka semua dipersenjatai dengan senjata. Meski begitu, Wesen jelas tidak mengharapkan mereka meninggalkan gua dalam keadaan utuh, dan ini terbukti dengan betapa terkejutnya dia. Kau, bagaimana mungkin kau masih hidup? Gumam Wesen. Menyaksikan Wesen kemudian mundur selangkah. Seorang pemuda yang tampak murung mengenakan pakaian hitam yang telah berdiri di samping selama ini mendapati kelopak matanya sedikit berkedut karena terkejut. Jadi kamu benar-benar berhasil keluar dari tempat itu hidup-hidup, bahkan setelah diracun oleh 7 monster dari Gunung Salju. Menarik sekali. Tampaknya Tuan Santos tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa ada lebih banyak hal untuk kalian daripada yang terlihat. Dengan pemikiran itu, kurasa kamu berhak untuk mati di tanganku, kata pemuda itu sambil sedikit menyipitkan matanya. Sambil menggelengkan kepalanya dengan pasrah, Zila hanya menjawab, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuh kami? Tidak perlu membuang energimu untuk mencoba berbicara dengan orang-orang ini, Zila. Aku sudah terbiasa dengan keangkuhan mereka saat ini. Bagaimanapun juga, sementara aku belum pernah mendengar tentang 7 monster dari Gunung Salju sebelumnya, aku tahu bahwa ke-6 kakakmu sama-sama bodoh. Meskipun mereka semua mati di tangan saya mengakui bahwa tidak mudah bagi Anda untuk mencapai tingkat pelatihan Anda saat ini. Dengan mengingat hal itu, saya harap Anda tidak akan terus melakukan kejahatan. Jika tidak, saya khawatir Anda akan segera mati juga. Kamu masih muda, jadi kembalilah ke Gunung Salju untuk melatih dirimu dengan benar. Saran Geralt dengan senyum pahit di wajahnya. Mendengar itu, Sloan langsung tertawa terbahak-bahak sebelum tersenyum jahat sambil berkata, kamu sudah gila, ya? Buka matamu sudah. Menurutmu siapa yang benar-benar akan mati dengan menyedihkan dalam situasi ini? Saat semua orang membidik Geralt, pemuda berbaju hitam itu mengangkat tangannya sedikit. Menyipitkan matanya sedemikian rupa sehingga hampir membentuk garis lurus sempurna. Ivan pemuda berbaju hitam lalu berkata, apakah itu berarti kamu mengaku membunuh 6 kakak laki-lakiku? Saya, dan sejujurnya, saya bisa mengakhiri hidup Anda dalam sedetik jika saya mau. Tolong menyerah saja dan biarkan kami lewat. Saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan dan saya benar-benar tidak melihat kebutuhan untuk membantai kalian semua. Sekarang pergilah selagi bisa, balas Geralt yang benar-benar tidak peduli dengan mereka. Meninggalkan, saya kira Anda belum pernah mendengar tentang reputasi besar dari 7 monster. Saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat berbeda dari mereka. Raung Ivan sebelum menunjukkan senyum jahat yang membuat semua orang yang melihatnya merinding. Monica dan para wanita lain bahkan mendapati diri mereka mundur beberapa langkah dalam ketakutan. Geralt juga mengernyit melihat reaksi Ivan. Dari apa yang bisa dia rasakan, latihan Ivan tidak terlalu tinggi, dan Geralt cukup yakin dia bisa dengan mudah menghabisinya. Meskipun mengetahui itu, kepercayaan diri Ivan yang luar biasa sebenarnya cukup untuk membuat Geralt sedikit gugup. Itu membuat Geralt bertanya-tanya apakah dia sebenarnya yang terkuat di antara 7 monster. Menghilangkan pikiran itu, Geralt kemudian dengan dingin menjawab, kurasa aku tidak punya pilihan selain berurusan denganmu dulu. Saya lebih suka tidak perlu khawatir tentang masalah yang Anda sebabkan di masa depan. Setelah itu, Geralt kemudian menjentikkan jarinya sedikit ke Ivan tanpa benar-benar menggunakan kekuatan batinnya. Meskipun dia hanya melakukannya untuk mendorong pemuda itu untuk bergerak agar dia bisa menganalisis gerakan Ivan, dia terkejut melihat Ivan menjentikkan jarinya ke belakang juga. Saat Geralt menatap Ivan dengan rasa ingin tahu, pemuda itu kemudian menyatakan, sudah kubilang, aku berbeda dari yang lain. Kalimat kedua Ivan berakhir, wujudnya mulai goyah. Hal berikutnya yang diketahui Geralt, Ivan sekarang tampak persis seperti dia. Saat dia melihat Ivan yang sekarang menjadi bayangannya yang meludah tersenyum lebih menghina dari sebelumnya, Geralt mengungkapkan senyumnya sendiri ketika dia berkata, betapa menariknya, harus kukatakan, penyamaranmu cukup ringkas. Sebagai tanggapan, Ivan hanya mengulangi apa yang dikatakan Geralt, kata demi kata. Meskipun suaranya tidak dapat dibedakan dari Geralt yang asli, tatapan menghina Ivan yang terus-menerus mengingatkan semua orang bahwa dia bukan yang asli. Jadi, ini kemampuanmu.
Tanya Geralt saat Ivan segera menirukan apa yang dia katakan. Kau membuatku kesal, jawab Geralt. Merasa agak kesal sekarang saat Ivan mengulangi kalimat yang sama, dengan ekspresi puas di wajahnya. Mencerminkan saya, bukan, aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika aku meninjumu. Mari kita lihat seberapa mampu kamu meniru kekuatanku. Balas Geralt, saat Ivan sekali lagi meniru kata-kata Geralt. Geralt tidak memedulikannya dan langsung meninju udara di depannya. Meskipun Geralt hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya, itu cukup untuk membuat beberapa tinju bayangan muncul dan meluncur ke arah Ivan dengan suara ledakan. Dengan kekuatan luar biasa seperti itu, debu beterbangan kemana-mana saat tinju bayangan terus terbang ke arah pemuda itu. Ivan sendiri masih memiliki senyum menghina di wajahnya saat dia melihat tinju terbang ke arahnya dari jauh. Namun, saat dia hendak meniru skill Geralt, dia dengan cepat menyadari betapa kuatnya kekuatan di hadapannya saat itu semakin dekat. Benar-benar terpana di tempat oleh aura serangan yang sangat mengesankan. Ivan mendapati dirinya menatap dengan mata terbelalak pada tinju yang masuk. Tidak dapat melakukan apapun selain bergumam. Terlalu kuat. Sepersekian detik kemudian, pukulan bayangan bertabrakan dengan tubuhnya. Langsung memaksa Ivan untuk kembali ke penampilan aslinya saat dia berteriak kesakitan. Pada saat tubuhnya yang tak bernyawa menyentuh tanah, Ivan tampak kurang seperti manusia dan lebih seperti ketel yang baru saja meledak. Tidak lebih dari segumpal daging yang dimutilasi sekarang. Itu adalah kematian yang lebih mengerikan daripada yang pernah diantisipasi siapapun. Sementara Ivan merasa sangat menyesal beberapa detik sebelum dia meninggal. Bertanya-tanya mengapa dia tidak menyadari seberapa kuat orang yang berdiri di hadapannya sebenarnya. Sudah sangat terlambat untuk itu. Dengan Ivan sekarang keluar dari gambar, Geralt hanya menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Apa yang begitu berbeda darimu?" Sejauh yang saya tahu, semua anggota 7 monster kurang lebih sama. Menyaksikan Geralt mencibir, Wesen dan putranya yang telah menyaksikan semua yang baru saja terjadi hanya bisa terus menatap Geralt dengan mata terbelalak untuk sesaat, benar-benar tercengang. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.